Ikut. Oke, thank you semuanya yang udah join di Wednesday hari ini. eh Bang Aisyah aja yang belum apa-apa. Thank you semua yang udah join di Wednesday hari ini. Seperti yang udah aku announce di grup sebelumnya, jadi yang akan sharing hari ini ada Om Brendan. Mungkin agak sedikit ganti agenda. Kemarin kan katanya mau sharing tentang yang playtest sama AI, tapi kemarin Om Brendan info ke aku kalau mau presentasi tentang game barunya judulnya Casecade gitu ya bacanya ya. Kalau salah nanti tolong direvisi ya Om Brendan. Ya gitulah. Jadi thank you Om Brendan udah mau bersedia untuk sharing. Tapi sebelum kita mulai sesi di Wednesday hari ini, mungkin kita berdoa dulu sejenak, berdoa di silakan. Oke, berdoa selesai. Thank you. Oke, bentar Om Bre, aku jadiin calls dulu. Alright, silakan Om Brendan. Avatar rapi bener Oke, dah. Om Bre, pakai kemeja. Avatarnya, ini padahal aku tangan gua. avatarnya pakai Iya, kemeja. ini udah oke. Ya, sebenarnya sih kemarin kan bilangnya mau eh, ngeliatin yang playtest sama AI gitu ya. Cuman agak, gimana gitu kan. Nggak, kurang kurang ada ininya lah, isinya lah. Agak-agak dongdo gitu ya. Nah, jadi mendingan kebetulan gue lagi buat apa namanya konsep baru, walau sedikit menyalahi aturan, harusnya listener deh buat yang lain, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebentar guys ya. Share beneran. Oke, jadi eh udah ya, udah kelihatan ya. Sip. Kelihatan, kelihatan. Iya, jadi sebenarnya idenya kan karena emang beberapa kali ketemu sama, ya kayak ketemu lagi sama case study gitu ya, dan terus ada beberapa ide dari sebelumnya. Akhirnya gue coba istilahnya jahit lah gitu sih ide ini gitu, dan terus akhirnya eh, berapa 2 hari 3 hari yang lalu lah gitu baru baru akhirnya bisa bisa kejahit. Nah, makanya jadi langsung pindah aja ke apa konsep ini gitu buat si desainer nya. Nah, jadi eh, judul gamenya sebenarnya nggak, aku juga nggak tahu bacanya gimana. Cascade gitu ya. The Case Study Arcade. Nah, Mas Dida gini kalau bikin title tuh. Hmm. Yang kemarin traffic tuh bagus tuh. Jadi ini ceritanya emang beneran ngangkat eh, case study gitu. Nah, harapannya sih sebenarnya jadi kita punya satu produk yang eh, beneran bisa robust buat case study apapun gitu. Walaupun nanti si eh, apa istilahnya packagingnya beda, gameplaynya agak beda, tapi tetap jeroannya kayaknya bisa nih gitu di dipakai gitu. Makanya gue juga pengen share gitu sama teman-teman, walaupun yang lain nggak di apa ngedesain game gitu ya, mungkin juga bisa bisa jadi ya eh, untuk promosi dan segala macamnya, ya jadi kebayang lah gitu ya mungkin nanti gitu. Jadi ini si uh, Cascade the Case Study Arcade. Jadi sebenarnya memang buat program objektifnya tuh ya buat foster innovation lah yang utama gitu. Jadi ya kita gue lebih nyasarnya memang tentang inovasi gitu, case study-nya. Tapi nggak menutup juga buat case study yang lain juga gitu.
dan eh, semuanya sih lebih ya kayak game based learning pada eh, biasanya ya. Jadi ada problem solving, adaptability, terus improve collaboration sama increase engagement gitu. Nah, sebenarnya pendekatannya ya kalau misalnya kita di training, mungkin gue cerita dulu. Kalau di training sebenarnya belajar case study itu ya, ya udah nih ada case study, terus diskusi gitu ya, diskusi. Habis itu mereka bikin kira-kira solusinya apa dari masalah itu, inovasinya apalah gitu ya. Dan terus nanti setelah mereka kerjain di kelompok atau perseorangan, ya terus mereka ngejelasin, presentasiin lah gitu ya si idenya. Nah, rata-rata sebenarnya untuk yang case study itu lebih Tadi tradisional case. lah kayak gitu. Nah jadinya mungkin dengan adanya si ini Cascade ini ya bisa meng- paling enggak engagementnya jauh lebih oke gitu buat belajar case study. Nah, langsung aja ini sebenarnya buat simulate problem solving and innovation, fokusnya ke analyzing complex scenario, terus strategic decision making, collaborative innovation, collaborative problem solving, sama adaptability tadi ya. Nah, terus game overview-nya sebenarnya objektifnya untuk yang tema kali ini gitu ya. Sebenarnya nanti bisa bisa objektifnya nanti bisa apapun gitu. Jadi pemain itu objektifnya mencapai highest score yang eh, gimana yang didapat dari solving business challenge ya yang nanti dikasih di dalam gamenya gitu. Jadi ada challenge-nya dan terus nanti pemain itu bakal dibagi jadi 3 tim dan tiap tim itu dikasih akses buat masuk ke gamenya ya dan terus mereka masuk istilahnya masuk ke lah gitu ke dalam tanda kutip lab gitu ya jadi mereka masuk ke different labs terus mereka uh, pecahin itu sama-sama gitu bisnis challenge-nya di situ. Nah, uh, nanti tiap pemain juga bakalan dapet nanti kalau di gameplay yang ini mereka bisa milih uh, ada solution card nih. Ada beberapa pilihan solution card dan terus mereka bisa uh, milih 3 buat dicek gitu. Jadi mereka bisa nge-explore kira-kira jawaban yang ini nih kombinasi kartu A, B, sama C kira-kira uh, skornya berapa ya gitu. Nah, karena kan memang aimnya di sini ya, atau objektifnya high score. Nah, jadinya ya kalau misalkan nanti nggak kebayang gitu nih kata-katanya apa ya mungkin bisa bagi-bagi kerjaan jadi ada yang ngecekin skor apa kombinasi-kombinasinya yang paling tinggi apa gitu ya tapi kalau misalnya memang ada yang udah kebayang ini kata-katanya apa ya mungkin bisa bisa sambil dikira gitu deh explore nih sebenarnya jawaban dari situasi yang paling tepat itu apa gitu si challenge-nya. Nah, terus nanti juga eh, pemain juga bisa apa diskusi lagi kalau misalkan nanti udah dapetin feedback Kamu nggak boleh lihat. dan mereka bisa kayak refine atau mereka juga bisa iterasi lah ya kita nyebutnya strategi mereka. Itu simpel banget gamenya tapi jadi langsung aja kita coba. Ya, kayak tadi gue bilang menyalahi aturan sebenarnya nggak boleh. Ini aja ya, get to feel aja si buat cobain gameplaynya. Nah, ini jadi ceritanya case study-nya ini sebenarnya eh, judulnya lah ya, The Rise of Pagoda, a Global Hospitality Leader. Ya, jadi hospital rumah sakit. Enggak. Jadi eh, Jadi kita nanti bakalan dibagi jadi 3 tim.
tim pertama itu masuk ke satu lab gitu ya, dan nanti bakalan diskusi atau terserah gimana caranya untuk jawab eh, ini. Jadi ada challenge-nya itu adalah limited 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 accommodation option itu, karena kita ngomongin tentang hospitality, penginapan dan segala macam. Nah, salah satu yang jadi ada satu perusahaan misalnya namanya Pagoda ini, dia nih pengen, aduh kayak gue pengen uh, apa pengen ini jadi berkembang nih perusahaan gue gitu ya. Jadi gue coba berinovasi nih. Tapi tantangan yang pertama itu adalah yang harus dijawab. Ini apa namanya, opsi-opsi buat akomodasinya tuh sangat sedikit nih gitu. Nah, gimana nih caranya supaya gue bisa ngembangin ini jadi jauh lebih gede gitu ya. Dan terus untuk yang tim kedua nanti masuk ke lab 2 itu nanti untuk ngejawab eh, istilahnya hotel-hotel kan sekarang mahal gitu ya. Nah, gimana nih caranya strateginya supaya istilahnya tetap bisa affordable lah gitu ya dari dibandingin dengan tradisional hotel gitu. Dan terus yang grup 3 masuk ke lab 3 ini untuk ngejawab, coba diskusi dan menjawab soal teknologi Kalisu. Nah, gimana nih si inovasi ini mungkin bisa ngebantu ngebuat ini semua jadi apa namanya, jadi lebih baik gitu. Nah, kita bakalan coba main eh dan kita coba main jadi kayak gini, nanti masing-masing bakalan bisa masuk ke lab. Labnya itu ada beberapa kartu bisa dicek, ditaruh di itu, ada yang tulisannya put a card here gitu ya. Nanti tinggal klik cek kalau misalnya udah langsung pilih 3, kalau kurang dari 3 nggak bisa. Terus nanti langsung di reset kalau misalkan pengen skornya dari nol lagi gitu. Itu doang, jadi silakan nanti explore-explore selama 2 menit dulu. Nanti tenang masih ada ya, bisa iterasi dan segala macam ya. Tapi buat 2 menit pertama silakan nanti ya cobain aja dulu gitu ya. Dan nanti leadernya dengerin aja apa kata leadernya gitu ya. Oke, berdasarkan leadernya ini yang sudah Loh, 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 loh. dikocok ya, dan yang Ih. keluarnya ini jadi ada Caca, ada Tian untuk Oh, lab di-scan 2. pakai HP maksudnya gitu. Nah, tadinya mau pakai HP, tapi pakai laptop pun bisa gitu aja. Eh, Kalau gue sih nggak nyaranin pakai HP, pakai laptop aja. Nanti gue oh, link ada kasih linknya ini. doang. Linknya dong, masukin. Ah, Mas ngetik. oke, Yes, males lab ketik gue. 1. Ini eh, Caca sambil sambil gue kopi-kopi, Caca pilih ini ada berapa orang sih? 15, 14 bagi 3. Pilih 5 orang, Cak. Aku dari Iya. 5 orang. Oh. Kau Gi. Transfer dulu 500.000 sekarang BCA. Kau Gi. Oh iya, enggak, enggak. Tante Novi deh. Kau Gi, Tante Novi. Oh, Tante Novi baik nggak itu ikut dulu dulu. katanya. Siapa ya? Berarti Kak 4 orang aja, Cak. eh Tab 1 tadi disuruh ngapain sih? Ini ntar masuk aja, lu coba-cobain Masuk aja aja. sambil sambil ngejawab si yang tadi Jadi aku sama challenge-nya. Caca nggak? Iya, Sebentar, Mas boleh. Dida deh. Ntar Mas Tida, Sorry, yang Augie, satu terus lagi. Tab Rio, satu ya. Cak, Rio. Jangan Omio, biarkan ya ketekoan Rio. Omio. Omio. Hehehe. Isa, diborong. Isa, Em, Isa. jangan, jangan. Em, Teh Kanti aja dah. Kak Augi Ah, aja ah, dulu. ah, 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 ah. Augi. Terus Rio, terus satu lagi Teganti. Iya,
Oke. Dah. Oke, Bos, sip. gimana nih bos? Bos Likewise. Dian siapa aja bos? MM semua. Dia katanya Dia tadi itu gosen, Bostian. kasih Iya. barang. Eh, Ya udah. ini linknya ya, lupa. Kalau gosen, kalau gosen berarti Mas Eko aja dulu, Mas. Siapa Mas? Mas Eko, Hmm. timnya. Sorry, gue masih di mute. Dida udah diambil. Udah, Sudah. Rio udah. udah. Ya Allah, kurang Hehehe. ajar I- i- Caca. Seharusnya gitu Ini, sih, nggak di yang di Rose Udah, Wak. ya udah nggak apa-apa. Gue ambil Kaptennya Fajar aja. deh, ambil Fajar, oh, ambil ambil Fajar, Fajar. Iya, ambil boleh. Fajar. Nah, terus Isa Terus, pilihan bagus loh, Isa. oh Cek itu. Isa benar, Isa. Cek itu. Atau promote Oh, ini Isa. Gue emang boleh nolak nggak, Bren? Om Breng emang gak Lo bisa tidak gender lo tidak gender equity, Mas. Boleh, Bang. Bodoh Parah banget. amat, yang penting menang. Lo Om Breng Dah. live. Oh, masih ada kan? Terus, Berapa siapa orang? lagi? Berapa orang gua? 4 orang dulu. 4 orang tuh sama gue sendiri. Iya. Ini Tuh. kalau aku nggak milih bukan apa-apa ya. Gue milih Aisyah boleh lah, Aisyah. Oke. 4 orang sama Nah, aku kartunya udah sendiri. hilang. Hah? Gimana? Tadi gue coba-nyoba terus kartunya gue balikin hilang. Jadi Nggak kita apa-apa. Tinggal di refresh lagi aja. Nggak ngaruh-ngaruh amat. Ya, terus Dian, gimana Yan? Sisanya Ya Yan? kan sisanya kan. Berarti Mayang, bantuin dong guys. Masih apa lagi? Mendy. Oh ya, Doni. Doni. Mendi, Tante Doni, Novi, Atau Novi Tante nggak ikut Novi dulu nih? enggak. Ya udah berarti yang ada satu yang di sini yang dicabut nih. Hah? Enggak ya, Yang pas ya? dicabut. Enggak, ini maksudnya dari yang Caca. Enggak ya, Aku. pas. Ya udah Pas. pindahin Iya, iya. pindahin Dida ke gue nggak apa-apa. Ini udah semua. Makanya udah semua belum? Udah harusnya. Udah Ada semua. ya? Mandi, Oke. Mandi udah. Doni Udah. udah. Oke, udah ya. Udah semua berarti ya. Oke. Oke. Ini tadi yang lain harus ngeklik linknya juga nggak, Bren? Iya, semua masuk aja. Ini Kita bisa digeser, guys. sebentar sambil gua jelasin. Tapi punya aku nggak bisa di. Ini skor tertingginya berapa, Bang? Beng, gua lab Iya. 2 Beng ya berarti ya. Gua tahu. Iya. Lab 2 Yan. Aku lab 1. Coba kasih contohnya lab 2 aja, kasihan tuh. Iya, gua baru ini. Ntar dia Ya kalau- Allah. To answer limited Apa ada Mandy deh, accommodation tenang aja. options. Ini Opsi aku. silakan kalau mau yang share screen apa namanya multiple share screen juga nggak masalah ya. Ntar gua bisa di accept aja gitu. Oke, jadi nanti kalian bakalan misalkan Aku nggak paham coba jelas. Brian ngomong oke, nggak sih? jadi misalkan Oh, baru mau ngomong. Belum. jadi misalkan kalian ini kan lab 1 nih. Lab 1 itu kan ngejawab ini limited accommodation option gitu ya. Nah, kalian dari si jawaban ini tuh bakalan apa aja gitu si kartu-kartunya. Tuh ya nggak? Ini tuh solusi-solusinya nih ya. Ini Oh. solusi-solusinya. Kalian pilih, misalkan mau dicek nih, misalkan si ini yang 3 di atas gitu ya, dicek. Nah, poinnya 19 gitu. Yang kalian nanti gue kasih 2 menit buat ngecek-ngecek aja dulu, nge-explore dulu si kira-kira Oh. jawabannya apa gitu. Gitu doang. Jadi Ih. buat Dari tadi gue paling tinggi cuma 19. iya bagus kalau gitu. Oh, 21. Oke, dapet. Nah, ini pokoknya sekarang gua kasih waktu 2 menit ya. Beng, bentar Beng, gua masih belum paham to answer high prices from traditional hotels. Boleh Mm-mm. dielaborate gak pertanyaannya? Sebenarnya jadi kan tadi gue dijelasin sedikit. First. Ini kan si kalau traditional hotel kan mahal.
Hmm. Ya, gimana strateginya nih supaya jauh lebih murah gitu aja sih Oke. sebenarnya dibandingin dengan si tradisional hotel. Oke. Itu mah gampang ada Ah, Mendy lah. Terus yang Metode. kelompok tiga ya tahu lah Mas Eko lah ya soal technological issue kira-kira buat yang bisa istilahnya nge-push ya, si inovasinya atau si 19 terus dari game tadi. ini apa aja gitu ya. Oke, karena udah mulai pada nyoba-nyoba 1 menit aja dulu ya. Silakan dicoba-coba dulu ya. Silakan dicoba-coba Ini 1 menit. boleh Boleh Google ngobrol. nggak sih? Hah? Kalau googling boleh nggak? Boleh, boleh. Oh, oke. Silakan. Mm-mm. Um, 21 sih yang dari tadi paling tinggi ya. 15. 21. Ya mungkin ada 21 yang lainnya. Kan nggak tahu Iya, juga. ada 21, dua. 21 apaan 21, ya? 21. Tadi 21 kartunya apa aja gitu kan. Ini apa? Oh, masih. Loh, Coba kok nggak bisa? coba coba di explore aja dulu kira-kira. Berarti kan ini jawaban yang paling oke-nya buat ngejawab ini kan berarti ada 3. Nah, dari 12 itu 3-nya yang mana nih? Gitu. Hmm. Dicoba-coba aja dulu. 3, 2, 1. Oke ya. Oke. Nah, jadi sekarang semua balik ngelihat ke layar ini share screen gua di Zoom Mm-mm. ya. Nah, jadi eh, sekarang para leader si masing-masing ketuanya. Jadi nanti eh, silakan gue kasih waktu 1 menit juga buat nentuin mau pilih yang kartu apa nih gitu ya buat di istilahnya di dijalanin gitu si Oke. solusinya. Kita mulai dari lab 1 dulu deh. Silakan Caca 1 menit ya bisa ngobrol Ini sama virtual tours of teman-temannya. properties. Virtual tours of Tours of properties. properties. Oke, Terus Instant eksklusif booking. ini Ya, apa? iya hmm, betul. Instant booking sama kata Dida eksklusif instant booking. bisa. Enggak, bukan. Ya, sok. Loh, ini boleh ngomong semua tuh yang Iya, gue Iya, cuma kan. eksklusif partnership coba. kan kalian itu setim bisa ngobrol dulu. Iya, Jadi apa? Kita mau apa? eksklusif partnership and property coba. Jadi ini ini cuman sekali loh ya maksudnya ya Heeh. kesempatan ini sebisa Oh, mungkin digunakan dengan baik gitu itu masih. eksklusif, eksklusif. Yang eksklusif aja nih. Mm-mm. Yang lain ngikutin Ya, apa kata bos aja dulu. yo. Terus luxury, accommodation, Nih, expansion. oke. Jadi kan ini tentang Tuh, to answer balik. limited accommodation option ya. Jadi akomodasinya Menjawab nih opsi limited nih. akomodasi yang terbatas. Heeh. Jadi ada kalau menurut tim 1 pakai virtual tours of property. Jadi propertinya bisa dicek-cek pakai secara virtual gitu ya. Terus exclusive partnership with property owner gitu ya. Jadi ada kerjasama sama properti properti yang punya propertinya gitu. Oh, Dan I terus ada see. luxury accommodation expansion gitu ya. Nah, ini semua mau dicoba dicek. Ya, coba cek. Oke, sip ya. Cek, Oke, cek. tim tim lab 2 sorry, sebelum ini bisa Ada konflik. Yang dilihat. 9. Itu kita nggak lihat ya. Itu apa tuh konflik? Nah, berarti sebenarnya di kartu-kartu kalian ini ada konflik yang terjadi dengan lab-lab lain gitu Dengan, sorry aku ya, tadi dengan apa Om Brek? dengan lab-lab lain atau maksudnya Oh, dengan lab. Ya, ya. istilahnya dengan si apa namanya challenge-challenge yang lain.
lo bikin apa apa misalkan gitu ya, secara Ya. ini aja lo ngambilnya luxury, tapi kan yang di sini butuhnya Oh, iya high juga sih, praise. betul. Iya Ya, kan, ya, ya, ya. cari yang Siap, siap, nah siap. gitu ya. Nah, ini ronde Yes. satu mah buat buat contoh-contoh aja dulu ya. Kita lanjut ke yang lab 2 gimana Tuh, masih tim compare lagi. asik-asik. Haha. Tuh alokasi yang Silakan bisa mahal-mahal. bisa bisa ngobrol dulu. Ini gua ini gua dapat dua jawaban berbeda tapi nilainya sama juga. Paling tinggi sih. Paling tinggi berapa nilainya, Bren? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini Heeh. ngobrolnya gimana, guys? Udah ada yang nyoba-nyoba nggak yang lain? Tadi tim gue Doni, Mayang, sama Mendia. Mm. Gue dapetnya Ada yang 19. lebih ada yang lebih dari 21 nggak? Gue dapet 19 mulu. Oke, Mayang, Sama aku juga tadi. Doni. 17 gue dapet. Tahu. Coba aja lah. Oke, Kalau nggak gua 15, aja yang berarti, 19. Breng. Apa berarti? Kalau gua buat yang ini, aduh, apa gua combine aja kali ya? Gue berapa skornya? 21. Oh ya, Ngasal sih. ya cobain aja. Nah, ini yang ini aja. Membership discount, Membership diskon, terus advance booking algorithm, advance booking algorithm, terus sebenarnya, sama long term. long term rental discount. Oke, jadi kan biar dapat harga murah, pokoknya lo buat membership lo kasih diskon gitu ya. Terus Mm-mm. si buat booking algoritmnya juga pakai, jadi langsung apa namanya muncul yang paling atas misalkan kayak gitu. Terus ini long term rental diskon gitu ya. Ini berarti kalau misalkan lama nginepnya berarti dapat diskon gitu ya. Menarik ini kan soalnya menjawab yang cari yang biar gimana caranya biar murah ya. Oke, itu kita cek dulu. Berarti kita cek ternyata sama. Ada yang konflik juga guys ya. Kita lanjut dulu sebentar ke Tuh lab sama 3. aku ceknya. Lab 3 silakan nih Mas Eko. Gimana Mas dan kawan-kawan, ada Oke, waktu buat silakan ngobrol dulu ada masukan Mas Fajar, teman-teman. Kita untuk ngomongin ngejawab teknologi. Iya, technological issue. kalau Oke. kalau kalau tadi kan lab yang pertama sama kedua kan berarti masalahnya kan kena ada konflik Hmm. yang beririsan sama yang lab satu atau yang lain kan. Berarti Betul. mungkin kalau asumsiku lab 3 itu berarti yang murni yang internal aja gitu. Jadi yang aku kepikiran tadi aku nyoba beberapa hal. Aku Hmm. dari tadi kan skor 21 bukan berarti paling bagus kan. Hmm. Terus tadi aku nemu ada skor 17. Hmm. Yang pertama cloud based hosting. Cloud based hosting kan berarti kan ya kayak IT apa namanya masih sistem hotelnya kan. Hmm. Kayaknya itu nggak beririsan dengan lab 1 lab 2 ya kayaknya. Hmm. Terus yang kedua yang aku coba tuh automated property management. Ini aku belum begitu nyari-nyari sih tadi, tapi kayaknya masuk akal sih. Kayak berhubungan sama internalnya juga. Terus yang ketiga multi language support. Tapi multi language support nih kayak aku masih belum pasti. Maksudnya multi language ya untuk berkomunikasi dengan customer juga atau maksudnya dengan staff itu kayak bisa agak ambigu sih. Oke, sementara Tapi ini sementara kalau kata 3 Fajar itu ya. tadi skornya 17 dari Oke. aku gitu. Bagus, Silakan bagus. dari teman-teman. Mbak Aisyah ada masukan dulu? Oh, dari aku sih yang payment system itu ya, karena kan kita teknikal banget. Kalau nggak secure agak bahaya sih. Masuk akal, bagus. Oke. Aisyah ada masukan? Enggak, aku tadi udah mau bilang yang secure juga. Oke. Kalau gitu kayaknya yang Fajar bikin nih sudah sangat menarik. Cuma aku pikir yang property manajemen itu urusannya sama yang tetangga ngurusin harga-harga deh, biar agak murah itu diotomatis aja mungkin ya.
Jadi tetangga yang mau, biasanya property Hmm. management tuh salah satu cost structure. Jadi kayaknya gitu kita nggak perlu mikirin dulu lah. Terus tetangga Hmm. tadi tuh ada urusan juga soal akomodasinya terbatas gitu ya. Jadi ya mungkin kalau yang itu sih harusnya nggak, itu sih urusannya. Yang ini beneran aku cuma mikirin yang teknologinya nih antara si cloud base atau yang multi language ini harusnya oke. Cuma kayaknya emang bener si secure payment system ini bisa kita masukin aja ke sini. Jadi itu yang satu lagi yang tadi diganti, ganti secure payment system aja, yang dua ini tetap oke. Gini ya. Ya, Oke ya. ya. Sip. Kita cek juga. Dan ternyata konfliknya ini 0 ya. Nah, ini kan bagus Tidak sekali. tidak ada konflik ya ininya. Oke. Nah, sekarang ini total poin sekarang ini kan lagi masih uji coba nih, prototipe gitu ceritanya. Jadi masing-masing dari tim dari lab 1, lab 2, lab 3 itu sebenarnya kalian bisa buka di belakang ini tuh ada kayak penjelasan eh, apa namanya ini baik atau enggak gitu ya. Bukanya Jadi gimana? ya dari gua. Oh, Nah, jadi maksudnya lu bisa bisa hehehe. ngecek, bisa 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 riset lah gitu. Eh, ini kenapa yang ini masalahnya apa? Mungkin kalau misalnya emang di dalamnya ada masalah kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang Hmm. dari lab 1 silakan Caca dan teman-temannya ini mau yang dicek yang mana? Hmm. Gimana Cek yang doang. lain? Yang Satu ngecek doang doang. satu. Satu doang. Jadi lo Ih, baru ronde 1. Luxury, Cak, gimana luxury. guys? Aku sih Luxury. juga mau ke luxury Katanya tadinya. ada luxury. Luxury, Gimana yang lain? yang Luxury lain ya. Ya, ya, Luxury, ya. ya. luxury ya. Ini katanya Nah, attracts a tuh. niche market but would Ah, conflict iya, with iya, iya. Tuh affordability penyebabnya tuh, Cak. goals gitu ya. Begitu. Nah, begitu juga dengan lab 2 silakan Mas Tian, Bisa kira-kira diganti ya. ini kan ada konflik-konflik juga nih ya, konflik-konflik gitu ya. Kira-kira ada yang mau dicek nggak nih gitu. Kayak gini. Jadi kan kalau si luxury Ntar accommodation Om Breng, ya, mau mau gue bingung ini sebenarnya affordability goals itu kan bukan goalnya lab 1. Lab 1 yang penting availability kan. iya, Option. iya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan nanti di launching, ya lo bakalan crash ketemu ini, nggak match Pas sama yang lab gitu. 2. Istilahnya kan ini lo s- satu satu perusahaan gitu, cuman yang satu ngerjain masalah tentang Oke. tentang apa Oh, tetap namanya tadi. tujuannya bersama itu dari tim. Betul, 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 begitu. Gimana tim 2 lab 2 Mas Tian mau ngecek yang mana? Advance kali Tian. Advanced Booking Algorithm. Ya, boleh-boleh. Oke, kita coba cek ya. Help user find the best deal but require advanced algorithm development. Berarti secara technological isunya nih gede nih gitu ya. Kosnya mahal. Enggak, maksudnya berat gitu buat di developnya. Mungkin ada pilihan-pilihan lain yang misalnya jauh lebih eh, apa namanya baik dan jadinya kosnya juga jauh lebih murah tentunya gitu. Tapi secara Hmm. secara in theory it's not actually if you're trying to implement technological developments anyway in lab 3, lab 2 punya solusi is actually sejalan sama lab 3 punya goal, is it Hmm. not? Mm-mm. Sejalan tapi menambah keribetan, nambah kerjaannya lab 3 gitu ya. Jadi kan ada cost di situ, developmentnya makin makin lama makin gede dan segala macam gitu. Karena mungkin ada 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 pilihan lain yang lebih oke gitu. Ini oke, cuman mungkin juga ada pilihan lain yang lebih baik, mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Lab 3 silakan, ada yang mau dicek yang mana satu di antara tiga ini. Oke, coba cek si multi language support aja, Bran.
multi language sport ya. Kita coba cek. Provide a robust infrastructure, but there are other essential solution to prioritize. Gitu katanya. Mungkin oke, jadi kayak tadi ya, cuman pasti ada yang nilainya nggak konflik sama yang lain, tapi nilainya juga lebih tinggi dibandingin yang ini. Nah, ini kan skornya 17 nih. Ya, ya. Mungkin bisa capai 19 mungkin gitu ya, tapi nggak konflik, misalnya kayak gitu. Hmm. Gitu ya. Nah, sekarang jadi silakan balik lagi, dicoba-coba lagi. Ini kan udah ada eh, ininya ya, guide-nya berarti ini ada yang virtual tourist property, ada yang ini, ada yang ini juga tadi luxury. Ini apakah masih mau tetap dipakai atau ketiga ini udah nggak usah dicobain gitu kan, mau dieksplor-eksplor. Nah, silakan balik lagi ke Reng, labnya masing-masing ya. tadi mau nerusin yang si Mandy, berarti kan sebenarnya ini harus ada condition di awal kan sebenarnya si perusahaan ini tuh kondisinya kayak gimana. Berarti kan kalau misalnya tadi algoritma itu memberatkan, berarti kan either cost-nya atau technology issue atau timnya nggak ada kan, gitu ya. Nah itu gua agak miss di situ sih sebenarnya conditionnya. Oke. Yang bikin bingung tuh, I mean, cloud-based hosting is not exactly the easiest thing to implement either. Neither is other stuff in the technology section. Tapi what makes it so different than the advanced pakai algorithm? Ya, difficulty level tuh rada ngambang aja sih. Kayak difficulty of implementing these things. Jadi rada membingungkan aja. Oke. Ya, itu nanti misalkan itu juga bisa jadi masukan gitu ya. Nah, silakan coba dicek-cek lagi dulu gitu ya. Gua kasih waktu buat ngecek-cek lagi selama 2 menit ya. Oke, berarti buat yang ini buat ngobrol-ngobrol juga boleh, silakan. Ininya berarti resourcesnya terbatas lah itu di awal semuanya. Iya, gitu. Gitu ya. Oke. Siapa tahu kan dicipin sama Pagil kan beda lagi. Nah, intinya kita harus nyelesain pertanyaan yang dikasih ke kita aja, tapi sebaiknya within our domain gitu kan. Jadi yang harus ngejawab soal ini ada keterbatasan option, ya udah pikirin aja solusinya buat itu. Tapi yang dikumpulin ini orang-orangnya cuma yang tahu soal akomodasi gitu, dan sebaiknya resource-nya yang kaitannya sama itu doang gitu ya. Yang high price juga gitu, yang teknologi juga kayak gitu ya. Yang jawab konfliknya Jadi tadi itu, spesifik solusi di areanya masing-masing kurang lebih gitu ya. yang jawab konfliknya tadi itu lab lain ya jatuhnya ya. Berarti tadi harusnya yang jawab Mandy sama Tian tuh Mas Eko tuh. Ya, jadi itu urusannya gua gitu. Oh, ini repot Bu kalau ini Bu gitu. Oke. Iya, ngerti. Gua bilang kalau bikin kayak gitu mahal Pak, kita nggak punya gitu kita kan. udah punya rencana sendiri 3 biji nih. Kita udah mau ngerjain yang lain, lo ngasih itu nggak akan bisa gue gitu. Ya udah, jadi kalau dari gua kita cari solusi yang gaptek, terus yang nggak mahal-mahal. Tetap gaptek dan murah gitu ya. Iya, gaptek Kalau dan gua murah. gitu. Oke, ini gua nemu Ya, nih kalau kalau kita- buat lab 1 nih. Nanti urusan yang agak-agak teh urusan gue, tenang aja. Ya. Kalian jangan mikirin gituan dah. So Orang tau lab 3 banget sombong lah. anjir. Lo kan taunya ngurusin properti bro. Ngapain lo ngurusin teknologi? Ngurusin Udah harga selain ke tuh. gue aja. Udah Gitu ya, ini Bre. balik ke search-nya gimana? Tadi gua ngeklik tanda tanya nggak bisa balik lagi. Refresh. Ada Itu tulisan back-nya ada kadang-kadang suka ini Iya, aku juga nggak bisa. ada Jadi di aku ini nih. restart lagi. Biasanya di Tumpang cache. tindih. Iya, Iya, tumpang tumpang tindih di tindih cache. Iya, dia pakai mata batin coba. Di cascade-nya ini kadang-kadang. Iya. Di cascade-nya ini nih. Kadang-kadang Limit suka ada di accommodation situ. options. Well. Kita udah nemu deh, tinggal ganti si tadi apa? Buat tambah 1 menit lagi deh. Tapi skornya kecil malah 17. Boleh ganti semua nggak? Nggak, kalau kita Boleh, ganti pakai ini kan- AI powered Oh. customer service kayaknya jadi gede, Sa. Yang diverse. Yang instan tadi aku dapetnya 17 doang yang ada Aku naik jadi instan. 19. Cloud Instan aku base, bisa ecosystem. 21, Cak.
Apa Gue ya sih Kak? mikirnya yang mobile ini. Tapi nanti konfliknya Main gede juga enggak? friendly mobile apps. Iya Cek sih. chat, cek chat. Yang Iya iya iya. empowered customer service konflik Instant sama booking, itu ya. instant Konflik booking sama itu duit ntar ya. teknologi lagi tuh Virtual top up. tabrakannya. Cloud base nggak penting, Mas. Kalau cloud base nggak penting. Ih, Oke, 15 detik lagi. udah dibilangin sama anak lab 2 cloud base tuh mahal katanya. Nggak Itu. respon. Kasih tahu itu dengerin katanya. Oke, 3, Oke. 2, 1. Oke, itu gini. Oke. Sip ya, kita dari tim 3 dulu deh biar apa namanya? Beda. Oke, Isa dari Isa apa? Sama dari Mas Fajar dari Tante Aisyah silakan. Kalau ini bisa di chat juga. Dari Isa dulu deh. Tadi mobile friendly sama ini yang mana lu nih? Technological Iya. isunya apa sih, Bren, itu maksudnya? Ya, pokoknya segala sesuatu soal Pokoknya yang teknologi. prone Apa to Jadi error aja gitu kali. usernya gaptek, misalkan kitanya lemot atau Jadi biar bisa digunakan oleh bapak-bapak tidak paham teknologi harus user friendly. Oke, jadi itu yang Terus user nggak ada di friendly sini. mobile app. Nggak user friendly mobile friendly. apps, user friendly mobile apps. ini kita taruh dulu aja ya, belum dicek. Terus Terus tadi secure payment. secure payment, oke. Ya antara Ini advance booking atau yang robust customer support sih. Robust customer support itu apa ya? Oke. jadi Oh, maksudnya tuh dynamic pre-sale. Tapi tadi Tante Novi nyebut customer kas- support juga mungkin kas- kayak jadi sekelas deh. Eh, Mungkin lebih ke customer yang sistem aja sih. kalau robust customer support, kalau yang Oh ini yang tadi gue kan baca yang Tian kan tadi property management tadi kan atau algoritma ya tadi ya. Yang nge-clash sama kita gitu. Jadi kayaknya kita ngambil itu yang harusnya jatah kita gitu. hmm, hmm. Tapi lupa tadi yang property management atau yang pricing algoritma atau Ini gue bantu, Breng. boleh lah ya kan. Oh ya, advance. Betul, itu nilainya bagus, ya. advanced booking analytic apa sih? Enggak, price dynamic apa? Wait, let me. Dynamic pricing pricing. algorithm. Yes. Ya karena Algoritma. algoritma kan teknikal banget ya, jadi Betul. kayaknya sih itu. Advance booking algorithm. Advanced booking analytic berarti Bang. Ini gitu ya. Berarti Atau ya. yang property management. Nggak tahu deh. Udah dari Fajar ada masukan dulu silakan. Yang tadi clash di Tian tadi yang mana lupa. Advance booking itu apa? Advance booking algorithm. Analitik. Agak Nah, ada. kalau di Tian adanya beda emang, tapi kan mirip-mirip. Yang katanya Iya. sama mungkin jatuhnya Oh. clash. Analytics. Oke. Mas Fajar ada masukan dulu? Ya udahlah terserah deh terakhir. Belum sih, sementara masih setuju sama yang ini sih. Oke, Ini dari aja. Mbak Yang ini Aisyah? berarti. Aman? Oke. Oke. Oke, cek aja, Bran. Cek ya. Nah, skornya 21 tapi min 3 19 lah itunya. Nilainya ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya emang mau Nambah 1. Terus oke, kita Nambah lanjut 1. ke tim 2. Tadi gue udah ngirim chat itu ya, apa, Oh, ke di chat. direct teman-teman. Tapi aduh, ini yang gue kirim tadi ya, nanti teman-teman nambahin aja ya. Yang pertama itu membership discount, community driven pricing, sama long term rental discount, Breng. Oke, ini Itu harusnya masih membership di Prediksi discount. gue yang ketiga bakal konflik sama lab 1. Terus Itu prediksi gue. community Tata, satu lagi community satu lagi driven apa? pricing. Community driven pricing. Ini Gimana, ya. men? Gue bilang yang ketiga bakal konflik sama yang lab 1. Karena Coba. terus ada solusinya nggak? Karena long term rental discount bakal ngedrive orang untuk tinggal long term dan akomodasinya kurang.
berdasarkan lab 1 punya masalah. Wih, Oke, oke, gila. gila. Itu sih menurut gue ya. Ya itu make Gitu sense sih. ya, gitu. Ya kan gua mah nabrak aja dulu ntar Iya dibantu bener. sama tim yang pinter-pinter gitu Ya, aja, emang Bre. begitu, memang begitu. Ya, emang harus begitu. Terus gimana, Oke. Jadi Ren? intinya Solusinya, Ren? semua Mm-mm. yang teknologi kita hindarin karena yang lab 3 kan udah handle. Jadi Ya, dynamic pricing nggak usah. Long Tapi term. Shared it's spaces kind tuh of big. menarik tuh. Hah? Shared spaces tuh kayaknya menarik tuh. Cuman Shared nggak Hmm. enak buat Ini shared spaces tuh Hmm. rada ngambang. Itu secara construction kalau lu masukin shared spaces tuh maksudnya gimana sih? Iya. Kalau Maksudnya di lu Airbnb, hostel atau gimana gitu kalau di modelnya? Airbnb tuh itu Tapi men murah, low tech di gitu. kamar. Hmm. Shared Hmm. space. Hmm. Increase itunya, Ini belum pada increase nyobain hotel capability kapsul juga. atau Iya, kapsul kapsul hotel gitu ya. kayaknya. Iya. Harus Shared kayak space gitu. kayak Kalau kapsul shared, hotel. Gua dulu di Singapura 200.000 doang kayak begitu tuh. iya. 10 Terus bisa 10 buat banyak orang kan ya. Selanjar pun 10 susah ya. 10 bunker. Bunk bed. Emang, SSSS. emang agak susah Bang bed levelnya yang nih. share satu kamar. Technically shared spaces sih nge-solving masalah akomodasi juga karena dengan shared spaces technically kamar yang dibangun kan kecil karena udah ada shared space sendiri gitu, WC gabungan atau kitchen gabungan gitu in Iya. theory ya. Oke, Oke, jadi coba gue gimana? cek dulu, wait dulu. Community driven pricing maksudnya apa sih by the way? Pokoknya long term rental discount keluarin soalnya bakal konflik sama lab 1 Ya, ya, gitu. boleh itu Iya. sepakat. Iya. Ini Membership di discount luar. masih make sense. Sama Community driven koming. pricing maksudnya apa sih? By the way. Ini semua masih pakai AI ya. Biasanya sih ini karena apa namanya kalau ada event-event gitu misalnya community driven jadi kayak ada Iya, acara iya, iya. kementerian Event gitu travel kan travel buat ya. Betul, apa itu gitu. lebih ya kayak gitu, acara-acara benar. kementerian kan istilahnya Mm-mm. community driven. Jadi kalau ya ini banyak atau community dekat Kalau pesan atau banyak di diskon gitu. ya kayak gitu-gitu. Technically sih nggak konflik sama apa-apa. Tapi Atau in affordable theory room rentals tuh. kalau yang model community pricing gitu kan technically masuk diskon semua sih. Host only discount, membership discount, community driven pricing semua dalam kategori diskon. Oke. It's just different types of discount Iya, styles. iya. Oke. In theory nggak bakal konflik sama yang lain. Silakan Tian decide. Affordable rooms juga itu okeyan tuh kayaknya. Bentar ya, ini gue tadi Affordable room rental is ambiguous soalnya kalau terlalu affordable it doesn't solve the issue of the accommodation problem. I mean it's not that it's a problem, it's a conflict, it just doesn't solve it. Ya apa juga sih whatever lah. whatever. Ini kalau dipikirin terus gue bakal bla bla Pusing itu bla. Wendy. Aduh, ini apa sih? Ini yang terjadi kalau diskusi di internal kita nih. Sorry di gua putus-putus, internet gue jelek. Cek. Enggak kok. Ya, apa ya? Dolar gue Aman. satu kali lagi ngecek. Iya. Ya udah affordable room rental aja udah nggak apa-apa. Iya itu oke. In theory Affordable room harusnya nggak rental. konflik Wait, ya. man. Affordable room rental. Oke. Itu bakal ngurangin sih, cuma tadi kalau ada konfliknya cobain ya, Bang. Udah deh, gua aja deh. Ya Gini udahlah, aja. udah silakan. Ya. Set. Oke, kita cek ya. Oke, ini Alah. lebih bagus dari tadi sebenarnya. Enggak. Kenapa nih aku? Apa ini? Jadi kalau misalnya kalian coba lihat berarti sebenarnya kalau konflik tuh satu konflik min 3. Kalau konflik sama yang lain gitu Satu ya. konflik min 3 berarti itu semua kartu bisa jadi semua kartunya min 2 Ya, gitu. tadi kan min 9 ada, maksudnya satu konflik dengan yang lain itu berarti min 3 gitu. Berarti ini kalau kayak gini nih, user friendly mobile app, ini security payment system, advanced analytic tuh cuma satu doang gitu yang konflik gitu ya. Nah terus ini berarti ya ada 2 nih yang konfliknya gitu. Gua bilang juga apa Yambi? Lo. Oke lanjut, ini lab 1 silakan Mas Dida. Itu yang lu pilih, Cak. Yang lu pilih kayaknya oke tuh. Gas, Apa Cak. aja tuh?
kasih Yang tahu gue diverse, Berarti kalian jangan diver, pilih kartu yang sama dengan yang tadi aja karena itu Diverse. pasti minus Diverse 9 diverse, aja. pop up, diverse ada diverse oh active ini. property listing, Oke, terus pop up accommodations, Satu lagi apa jadi Cak? Eksklusif. Oke. eksklusif. exclusive partnerships with property owners. Kanan atas. Oke, Kita nggak ini. peduli konflik sama lab lain, ya udah. Cie. Cek, Oke, cek. iya cek. Cek. Min 6 juga ya. Ya, min 6 juga. Ya, sekarang Sama boleh aja. boleh dibuka dua Sah. ya, dibuka dua. Silakan dari tim Oh, Lab 3 dua. dulu. Boleh. Iya. Tim Dua. Lab 3 mana Lab 3? Cek Lab 3. Yang Isa. Iya. booking Sorry, gua Mau booking? gua masih di mute. Booking. Silakan Pajar, mau lihat cek yang mana? booking. 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 Kita cek Booking, ya. yes. Improve the efficiency of property listing but require significant investment in data analysis tool. Katanya Ya gitu. semua juga begitu. Ya berarti itu kayaknya duitnya agak kebanyakan Nah. itu. Yang lain yang mau dibuka antara yang ini user Kalau yang friendly secure, coba. yang secure payment kan tadi udah pasti 0 sih. Ya tuh. makanya Ih, analisisnya user bagus friendly. sekali. user friendly aja coba. User friendly ya, kita buka ya. Enhance user experience by Ya, providing yang itu udah bener, convenient Sa. access Ya and dua frequency on kartu mobile tuh device. udah sih. But that doesn't Ya, make ya. sense. Mobile Plus, development is expensive. gitu ya. Nah, lanjut berarti tim Lab 2, silakan Lab 2. Belum itu mau komen dulu, mobile developer kan mahal, technically. Jadi kenapa dia dibilang murah? Bagus sekali ya. Ini Tapi nggak critical ada yang bilang thinkingnya. murah komen. Itu cuma bilang itu enhance user experience by providing convention access. Iya nggak ngobrolin Nggak ada tulisan price-nya. murah atau mahal. It just Tapi realistically speaking itu konflik sama lab 2 karena mahal. at least we speak Adalah by the gua text buka pen. aja. Oke, lanjut dulu. Ini waktunya sudah tinggal dikit lagi. Ini ada yang mau dicek nggak? Yang lab 2 tuh pricing kepada konsumen tuh. Pricing of Betul. high traditional hotel pricing loh. Bukan soal kitanya. Iya bukan internal. Mm-mm. Tapi Kalau yang sistem internally teknik kan yang internal. tapi yang lab 3 punya poin 3 itu juga I mean that's also gimana ya? Mobile development is internal, yang ketiga juga internal semua. Jadi why is the third one mahal tapi yang pertama nggak considered mahal? Itu yang nomor 3 pertanyaan banget sih. Iya, Kenapa significant ada, investment. kenapa? Iya terus kalau significant investment terus kenapa gitu? Gitu. Iya, soalnya significant investment ya mobile Tiga-tiganya buat juga iya gitu. Iya, semuanya itu. Makanya gue tadi komen ya, semuanya significant investment. Secure payment system enggak sih? Secure payment system is a standard, jadi should be fine. Oh, iya. Kalau Udah kalau buru lab mobile 2 it's not. apa? Udah. Yang mana? Gimana? Yang affordable aja deh. Yang affordable Wait, ya. wait. Bentar. Sesuai. Sama aja sih sebenarnya ya. Yang buka 2 bakal ketahuan lah yang mana yang salah atau yang bener. Jadi mana aja nggak masalah. Membership Kan ada 2 yang salah. masalah. Jadi buka betul. 2 ya udah ketahuan. Community driven aja tuh. Yaudah, Ini klik Bang, cek ya. klik. Yang paling ambigu aja, yang paling ambigu. Oke, ensure prices are competitive and affordable but may result in consistent pricing. Itu katanya community driven pricing. Kok ditutup lagi? Ya Yeah, ini gue make sense. nyontek ininya apaan tadi? Nyontek judulnya. Community dia. Berarti ini Oke, konflik sama diri sendiri. Iya. Satu lagi. Oh, 2 ya sekarang. Iya dong. Yang membership deh, penasaran. Membership ya. Encourage repeat use and loyalty but might limit overall revenue potential. Potensial. Itu katanya. Tapi tergantung dari cara struktur membership-nya juga sih. Benar. Lanjut dulu. Kita ke lab 1. Lebih regular Pop up. customer pasti Pop up. Pop up. Kan Pop 2 up. kan? Iya. Pop up ya. Oke, kita coba cek Emang pop pop up. up itu apa sih, Cak? Ya itu Yang makanya tiba-tiba ada. Tiba-tiba bisa muncul gitu Tiba-tiba listingnya. ada.
Tiba-tiba ada, makanya Dia aneh banget. dia bukan apa rumah dari dulu gitu loh. Bisa Ya, kayak Kebijakan one dari time dulu. job doang juga addresses gitu dah. high Ini demand gue mau areas cabut but nih, may gue masukin increase. Hmm. Oh, jadi beneran Eh, bikin baru itu ya. Wah, langsung gitu gila satu. sih. Dan itu Bisa bikin kadang-kadang baru bisa jadi atau nggak utilizing. selalu available juga yang tipe-tipe pop up gitu kayak gue mau Heeh. cabut mau liburan rumah gue Tenda sewain dulu deh 2 minggu. camping. Oke, gitu ya. Satu lagi. eksklusif eksklusif Ya, apa ya sih itu coba? ya itu. Dua-duanya properti ayo. Eksklusif ya. Expert accommodation option but could drive up Itu prices konflik nomor to 2 kayaknya. konfliknya sama dua. Kayak gitu Ya, katanya itu ya. Exclusive itu. and Excessive okay ya. relationship with property owner gitu ya. Ya, Oke, sip begitu Dua-duanya ya. dua. Sebenarnya nanti abis ini masih ada bisa apa satu ronde lagi diskusi dan terus final final apa namanya istilahnya final answer-nya gitu. Nanti total skornya ya itulah yang jadi apa namanya yang jadi nilai kalian gitu. Nanti Ini dibandingin naik nggak sih tadi dibandingin satu? Iya kan? naik naik naik. Kalau tadi kan 6666 type ini 3. ini min 3 itunya. 41 dari ya. Nah, jadi eh, kalau buat skor tertingginya sebenarnya 51 gitu. Dia dikit-dikit lagi lah ya. Gitu. Jauh anjir. Kalau minusnya minus 3 at least 50 lah. Ah iya benar. Oke, jadi kayak gitu bayangannya. Jadi Dunia penuh intinya konflik aja ya itu. ada jadi kalian bisa ngecek-ngecek dulu gitu dan terus ngobrol terus jadi kalau di di online kayak gini kan diskusinya rada susah gitu ya tapi eh, ya kayak gini lah gitu bayangan apa namanya feel-nya gitu ya. Nah jadi kalau kita balik lagi ke slideshow-nya jadi terima kasih ya sudah main. Nah ini adalah jawaban Kok apa lo namanya malu gitu yang sama paling meme-nya kan? Hah? Malu-malu gitu sama meme-nya Ah, kelamaan gitu kan. enggak biar cepet aja nih udah jam Home 2 soalnya. sharing as and host not Ini firm. jadi ya yang ini ya itu Eh, ya yang paling tertinggi dan enggak konflik gitu. Dan kalau misalkan kalian ini kan study case berarti kan real world. Ya, jadi kira-kira apa Airbnb. ada yang tahu? Airbnb. Airbnb. Tapi kan itunya pagoda tadi bukannya Airbnb. pagoda. Oke, ya jadi benar Airbnb gitu. Dan Airbnb. Airbnb. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya tadi apa namanya banyak banyak pertanyaan soal apa apa high cost untuk teknologi gitu segala macam. Nah, Airbnb ini ya dari awalnya dia apa namanya di difokusin benar-benar buat yang si platformnya itu easy to inilah ya easy to use kayak gitu segala macam dan terus juga semua taruh ini backnya gimana sih? Gua nggak bisa mana ke sini. Oke, ke sini. Nah, ini yang ada di sini itu sebenarnya eh, apa namanya? Intinya itu adalah prioritas dari si Airbnb gitu. Jadi nggak masalah kalian tadi itu apa maksudnya salah atau ada konflik ada ini gitu-gitu ya. Cuman maksudnya eh, untuk yang si Airbnb ini dia memang fokusnya di cari cara gimana caranya supaya dapetin murah ya eh, dia bisa masuk ke sampai ke tadi yang share space itu gitu segala macam. Jadi benar-benar dicarinya yang yang benar-benar murah dibandingin dengan si hotelnya gitu ya. Terus ada dynamic pricing model. Jadi kalau misalkan lagi eh, apa namanya harga harganya itu bisa dinamis intinya itulah dan affordable room rental dibandingin dengan yang si hotel kayak gitu karena dia lawannya si hotel tadi gitu terus kalau yang limited accommodation option
Jadi home sharing ya ini yang paling utama gitu. Eh, eh, untuk nambahin si akomodasi jadi lebih banyak, ya dia coba ngadain si home sharing dan terus juga expand host network sama diverse property listing. Nah, terus yang buat si technological isunya, si user friendly mobile app, secure payment tadi, nah sama satu lagi tuh robust customer support gitu. Nah, ini ini semua apa namanya case tadi yang si Airbnb ini difokusin gitu ya. Dan terus nanti sebenarnya habis dari sini di bisa dilanjutin lagi tuh pakai ini si Airbnb ini kan udah jalan nih, udah oke gitu ya. Nah, kita eh, ada sebenarnya sekarang masih ada challenge-nya lagi gitu. Nah, ini ada apa regulatory dan legal challenge, competition and market saturation gitu ya. Nah, semua ini nanti bisa dilanjutin kalian nanti misalnya kerja di kelompok kalian ya tadi ambil sama bikin pilih yang mana dan terus kira-kira buat ngejawab si challenge ini itu apa gitu. Nah, mungkin bisa langsung di apa namanya dari yang uh, 10 types of innovation ini gitu dihubungin kayak gitu. Jadi habis tadi main dan terus lanjutin lagi pakai apa namanya inilah ya kerja kelompok gitu kerja di dalam kelompok dan terus nanti dipresentasiin akhirnya gitu. Nah, ini masih jauh dari sempurna asik. Ini benar-benar gua dari AI udah langsung nggak ada filter apapun, udah langsung di copy paste aja gitu ya. Dan ini gua kerjain dari hari Rabu gitu ya. Dan Wow. terus gua itu sebenarnya gini, jadi untuk yang si modelnya ini, jadi kalau dari case study mungkin kita bisa cari si problemnya itu apa gitu, dan terus advantage-nya itu apa, terus solutionnya itu apa gitu ya. Nah, memang benar di situ tadi kan juga si apa Tian juga nanya, Mandy juga bilang gitu ya, gua kasih tahu advantages-nya apa gitu ya. Karena kalau misalnya gue kasih tahu itu ntar eh, ribet lagi ngejar apa prototype masih kita untuk cobain dulu ya udah yang ada aja pokoknya problem sama solution gitu ya. Nah tapi nanti kalau misalkan dikembangin lebih jauh mungkin dari awalnya kita udah bisa kasih tahu tuh kayak tadi Tian gitu ini background gimana sih advantages-nya itu apa gitu ya. Kalau painful-nya kan dari problems-nya berarti. Dan terus nanti ini yang gue pakai nih sebenarnya si gameplaynya. Jadi si feedbacknya itu di delay. Jadi kalian explore tapi cuman sedikit gitu informasinya sebenarnya dan feedbacknya tuh cuman skor doang. Tapi feedback yang lebih eh, banyaknya lagi tuh yang di main ya main playground lah kita bilangnya ya. Dan terus tadi juga ada kayak hidden information, loading information, ada separated information gitu dan ada misleading gitu misalkan jebakan-jebakan lah ya. Dan terus nah dari sini sebenarnya bisa dari sini dibagi nih mana yang masuk ke main playground, mana yang masuk ke lab gitu. Kalau yang tadi kan gua masukin ke lab itu cuman eh, apa kartu sama skor gitu ya. Dan sedangkan yang si info-info tambahannya itu ada di main playground. Nah ini sini sebenarnya bisa dikembangin lagi lebih banyak eh, nggak cuman pakai kartu-kartu doang gitu ya. Cuman kan bisa misalkan harga, pricing apa segala macam itu bisa di kalian apa ulik-ulik gitu ya, dinaikin, diturunin gitu ya. Misalkan pekerja employee kalian dinaikin berapa jumlahnya apa segala macam itu sebenarnya bisa bisa dimasukin juga nggak cuman kayak tadi kata-kata doang gitu ya tapi juga misalkan ada perhitungan-perhitungannya sedikit gitu. Nah untuk yang di sini si labs-nya ini jadi benar-benar buat eksplorasi dan si main playground ini buat konfirmasi dengan adanya si
tadi info-info yang di hidden atau di delay gitu ya. Dan ini mainnya kita di sini berarti gitu. Ini apa kalian explore gitu ya, terus kalian confirm, ngelakuin iterasi, explore lagi kayak gini-gini terus gitu sampai akhirnya nanti di terakhir outputnya final answer kalian apa, terus dibandingin sama real datanya gimana kayak gitu di compare. Nah ini sebenarnya yang jadi si apa backbone-nya lah gitu. Begitu guys, terima kasih sudah lewat 10 menit juga. Jadi ini yang lagi gua kerjain. Makasih juga udah apa namanya playtest secara dadakan, tapi bayang lah ya, apa namanya si cara mainnya gitu. Walaupun ya tadi banyak yang masih nggak masuk di akal dan segala macam pertanyaan apa namanya yang kurang jelas apa segala macam, yaitu memang nggak 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 difilter dulu intinya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu atau gimana nih Cak? Mau disudahkan dulu? Oke, eh, mungkin satu pertanyaan aja deh nggak apa-apa. Siapa yang mau tanya atau mau nanggepin? Oke, teman-teman, mungkin tadi Brandon singkat aja, aku just to clear up the idea. Signers Day untuk tiap kita sharing idea, so big appreciation buat idenya Brandon dulu, thank you Brand, gitu ya. Jadi kita nggak perlu bahas gamenya segala macam, cuma aku pengen highlight sedikit. Abis ini aku ngajak teman-teman coba cek di AI-nya gimana sih orang belajar case study itu biasanya gitu ya. Jadi silahkan dicek. Jadi biasanya kalau belajar case study itu kayak tadi dikasih tantangan, oke guys, perusahaan kita ada masalah nih gitu loh. Gini 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 gitu ya. Tolong ambil peran ya. Lo ambil peran jadi apa kayak tadi lah kurang lebih gitu, dibagi tugas terus masalahnya 3, tolong kasih jawaban gitu. Itu biasanya case tadi dikasih narasi perusahaannya masalahnya apa, terus kamu berperannya apa, coba brainstorm cari jawaban. Terus orang nanti brainstorm nyari jawabannya berdasarkan knowledge-nya masing-masing, terus present ke si fasilitatornya gitu ya. Nanti fasilitatornya dengan knowledge-nya dari case study itu dia ngasih feedback gitu ya. Nah biasanya kalau case study ini jarang sekali dimainin di corporate training kecuali fasilitatornya kayak levelnya tuh profesor atau segala macem gitu ya. Jadi dia punya legitimasi buat kayak ngejudge si ininya dan dia punya knowledge tentang itu. Jadi dia ngasih feedback berdasarkan ini, terus nanti bisa diperbaiki kayak tadi, terus nanti present akhirnya, terus semua diapresiasi pada dasarnya apapun idenya. Nanti si profesornya cerita case study realnya tuh seperti ini Airbnb, terus solusinya tuh gini, terus dibahas, terus nanti teman-teman diminta cari apa improve lagi tapi yang relevan sama company-nya sendiri. Jadi tapi dicek lagi kurang lebih biasanya kalau case study di level korporasi seperti itu biasanya dibawain oleh high level person. Nah yang menarik dari idenya Brandon adalah dengan AI sebenarnya gitu ya, hal itu udah nggak perlu lagi. Dan kalau tapi dari AI ke ruang belajar itu butuh tools. Ya paling gampangnya kan bawa AI-nya ke ruang belajar, tapi kalau bawa AI-nya ke ruang belajar susah gitu ya, apalagi dalam bentuknya generative AI. Jadi Brandon ini kayak ngasih bungkusannya, ngasih idenya adalah ngasih pipeline-nya, dan menurut aku ide pipeline ini keren. Jadi kalau selama ini pipeline misalkan pipeline dari orang yang punya knowledge ke banyak orang, pipeline-nya LMS bentuknya gitu ya, dari expert lewat ke banyak orang ya pipeline-nya LMS. Nah idenya Brandon ini yang aku tangkap adalah gimana kita nge-pipeline case study dari manapun sumbernya itu bisa dihadirin di banyak ruang belajar oleh siapapun. Dan ini keren menurut aku. Dengan gitu kita bisa demokratisasi learning itu nggak perlu bergantung ke 1-2 orang, nggak perlu bergantung ke orang yang tanda kutip ya punya jabatan tertentu atau punya sertifikat tertentu aja. Tapi learning kita bisa belajar dari siapapun yang kemudian paham bagaimana menggunakan teknologinya dan bisa tanggung jawab sama konten yang dihadirkannya gitu. Jadi idenya keren banget. Thank you Brand. Thank you. Thank you, Thank you. Brandon. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin nanti bisa di Telegram group aja ya. Thank you semuanya. Thank you Yo, Bang, semua. Thank you. mantap-mantap. Thank you.